Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita lanjutkan pembelajaran kita yang pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan materi yang kelanjutan dari yang sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan berikan materi yang berkaitan dengan transformasi geometri. Untuk itu silahkan disiapkan peralatan yang diperlukan, yaitu buku berpetak dan juga pensil untuk nanti kalian bisa mengikuti setiap langkah dalam pembelajaran ini. Baik, kita mulai dan simak apa yang ada di dalam setiap slide berikut. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yang berkaitan dengan transformasi geometri yang tentunya Pak Guru yakin dan percaya bahwa apa yang terkandung dalam materi transformasi geometri ini sebenarnya kalian sudah pernah melakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik kalian sengaja atau tidak sengaja. Jadi Pak Guru harapkan tidak ada kesulitan dalam pembelajaran materi ini. Kompetensi dasar yang diharapkan untuk kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa memahami konsep transformasi menggunakan objek-objek geometri. Kemudian juga diharapkan kalian nantinya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menerapkan prinsip-prinsip transformasi dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Untuk kita belajar tentang materi transformasi, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu tentang bidang kartesius atau sistem koordinat, di mana materi ini sudah kalian dapatkan di waktu kalian di kelas 7 dan dipakai lagi di kelas 8, kelas 9 kita pakai lagi. Jadi Pak Guru harapkan tidak ada kendala nanti di dalam menggunakan sistem koordinat. Transformasi yang akan kita pelajari Pak Guru bedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tentang translasi, nanti kita akan pelajari atau pergeseran. Kemudian yang kedua tentang refleksi atau pencerminan. Dan yang ketiga rotasi atau perputaran. Dan nanti yang terakhir kita akan bahas yang berkaitan dengan dilatasi atau perubahan ukuran. Perhatikan ilustrasi berikut. Apa yang dimaksud dari transformasi, dari percakapan atau dialog antara siswa dengan ibu guru yang ada di tayangan tadi? Maka transformasi dapat disimpulkan sebagai perubahan letak atau ukuran bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang baru dengan tanpa merubah bentuk. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak maupun ukurannya, tetapi dengan catatan sekali lagi bentuknya tidak berubah. Kita awali dari materi yang bagian pertama, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Di antara kalian, Pak Guru yakin sudah pernah atau paling tidak pahamlah apa gambar yang ada di sini, yaitu berkaitan dengan permainan catur, dan saya yakin kalian pasti satu di antara kalian pernah memainkannya. Kalau tidak berarti minimal pernah
pernah melihat orang bermain. Atau barangkali di antara kalian pernah bermain game tentang soccer translasi. Dalam permainan ini adalah tugasnya menggiring bola dengan pergerakan translasi sehingga bola yang ada di tengah akan masuk ke dalam gawang. Aturan main dalam permainan ini, setiap peserta akan mendapatkan 2 kartu berwarna kuning dan merah. Yang warna kuning nanti berkaitan dengan arah geraknya mendatar, jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kalau ke kiri berarti negatif, kalau ke kanan berarti positif. Sedangkan kartu yang kedua, yaitu kartu berwarna merah, arah pergerakannya adalah arah tegak, jadi bisa ke atas, juga bisa ke bawah tergantung nilai. Kalau ke atas berarti bernilai positif, ke bawah berarti bernilai negatif. Baik, kita mulai dari game berikut sebelum kita memasuki kepada materi. Pemain pertama mendapat kartu min 2 plus 2. Berarti kuning negatif 2, merah bernilai 2. Kemana akan dipindahkan bola ini? Sesuai aturan main tadi, berarti bola akan digeser 2 ke kiri, 2 ke atas, akan berada di posisi ini. Kemudian pemain kedua di sebelah kiri mendapatkan kartu atau memiliki kartu 4 min 2. Berarti warna kuning positif, berarti ke kanan 4, dilanjutkan dengan ke bawah 2. Berganti pemain lagi, pemain pertama mendapat kartu 1 plus 2, maka arahnya kemana? Berarti 1 ke kanan dan 2 ke atas. Berikut pemain lawan lagi agar mendapatkan nilai yang maksimal, berarti bola bisa masuk dalam gawang. Pemain kedua memilih 2 min 2. Maksudnya apa? Berarti bola ini akan digeser 2 ke kanan, 2 ke bawah. Sehingga pemain yang di kiri sebagai pemenang untuk dalam game ini. Kira-kira seperti itu permainan dari soccer translasi. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi pada permainan catur, baik pion maupun yang lainnya, kemudian bola pada permainan soccer dan cicak yang ada pada gambar ini, itulah yang disebut dengan translasi. Jadi apa itu translasi? Translasi merupakan pergeseran, merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Dengan kata lain, bahwa translasi ini dapat dilakukan dengan sempurna apabila memenuhi kedua syarat, yaitu arahnya ditentukan dan jaraknya ditentukan. Sekali lagi, syarat pergeseran bisa dilakukan dengan sempurna apabila memenuhi kedua syarat ini, yaitu arah dan juga jarak. Secara umum, translasi sebuah titik A dengan koordinat X, Y dengan menggeser absis itu yang mana? Yang ada di depan, yaitu nilai X sejauh A, dan menggeser ordinat Y. Jadi yang di belakang ini namanya ordinat, masih ingat anak-anak? Kita geser Y sejauh B. Jika dinyatakan dengan komponen translasi, maka arah translasi kita nyatakan dalam kurung A di atas, B di bawah. Sedemikian diperoleh bayangan dari titik A dinyatakan dengan A aksen, koordinat yang baru menjadi X plus A, Y plus B. Secara notasi dilambangkan A dalam kurung X, Y mengalami translasi AB, maka bayangan titik A hasilnya adalah dalam kurung X plus A, Y plus B. Bagaimanakah bila kita mentranslasikan sebuah bidang? Kalau tadi kita mentranslasikan sebuah titik, sekarang bagaimana kalau kita mentranslasikan sebuah bidang? Untuk menggeser
bentuk yang lebih besar dari titik, asalkan kita bisa menggeser titik, maka benda yang lebih besar dari titik pun tidak masalah. Perhatikan contoh di sini, kita punya bangun persegi panjang, lalu kita nanti akan translasikan dengan translasi 12,0, kemudian akan kita translasi 0 negatif 7, dan nanti yang ketiga kita akan translasikan dengan komponen translasi 10 min 7. Kita lihat yang pertama, bangun persegi panjang ini akan kita geser. Setiap titik yang ada pada bangun ini akan bergeser sejauh 12 langkah ke kanan. Maka didapatkan posisi yang baru di sini. Itulah translasi yang pertama. Sekarang translasi yang kedua, 0 min 7. Berarti bangun ini akan digeser 7 ke bawah. Karena nilai B-nya adalah negatif 7. Kita turun 7 langkah. Jadi semua titik yang ada pada bangun persegi panjang ini akan bergeser sejauh 7 langkah ke bawah. Yang berikut untuk translasi yang ketiga, bahwa bangun persegi panjang ini akan ditranslasi 10 min 7. Berarti ke kanan 10, ke bawah 7. Posisi akhir dari bangun persegi panjang akan diperoleh posisinya di sini. Itu akibat dari translasi 10 min 7. Setelah kalian perhatikan dari contoh-contoh tadi, maka tugas kalian yang pertama adalah menyelesaikan latihan 1. Seperti biasa, silahkan anak-anak untuk mengerjakan, kemudian difoto dan dikirim di Pak Guru agar Pak Guru bisa meng-cross check sampai batas mana kemampuan kalian atau pemahaman kalian dalam memahami apa yang Pak Guru ajarkan. Untuk nomor 1 sampai 4, anak-anak boleh menggunakan rumus langsung, dimasukkan ke dalam koordinat bayangan dari titik A, titik B, titik C, titik D. Sedangkan untuk soal nomor 5, Pak Guru tugaskan kalian untuk menggambarkan. Ini contoh dari translasi titik, sedangkan pada soal nomor 5 ini untuk mengecek kemampuan kalian untuk mentransformasikan sebuah bangun segitiga ABC mengalami translasi min 2 min 4. Silakan kalian gambarkan di buku berpetak untuk mengerjakannya. Materi yang kedua, kelanjutannya adalah kita akan bahas tentang refleksi atau pencerminan. Di antara kalian, Pak Guru yakin pasti tidak ada satupun yang tidak pernah bercermin. Dalam bercermin, contohnya seperti ini. Jadi kita akan dapatkan dua buah gambar yang bentuk dan ukurannya sama, hanya posisinya berbeda sesuai dengan sifat dari pencerminan. Apabila kalian melakukan pergerakan, maka bayangan kalian yang ada di cermin juga akan melakukan pergerakan. Hanya saja kalau kalian contohnya angkat tangan kanan, maka bayangan kalian akan mengangkat tangan kiri. Itulah sifat dari pencerminan, dari bayangan bersifat terbalik. Apabila kalian maju, maka bayangan juga akan maju. Kemudian kalau kalian mundur juga bayangan kalian akan mundur. Apa itu refleksi atau pencerminan? Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri itu terhadap garis tertentu sebagai cermin atau sebagai sumbu simetri. Hanya saja dalam pembelajaran matematika, berdasarkan cerminnya kita bedakan menjadi dua. Yang pertama nanti kita akan belajar bahwa cermin itu dapat berupa titik, dan yang kedua nanti cermin dapat berupa garis. Kedua-duanya kita akan pelajari. Langsung saja kita pelajari yang pertama, yaitu tentang pencerminan terhadap titik, khususnya di sini pangkal koordinat.
perlu kalian sadari atau pahami bahwa di dalam bidang kartesius ini, titik yang kita bisa dapatkan sebagai cermin tak terhingga banyaknya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserah. Tetapi Pak Guru tidak akan membahas satu persatu, Pak Guru hanya akan memberikan contoh satu saja jika cermin itu terletak pada pangkal koordinat. Kita ambil contoh, titik A dengan koordinat min 3,2, lalu cerminnya ada di sini. Bagaimana cara kerja kalian untuk mendapatkan bayangan? Maka perhatikan di sini, tugas kalian menghubungkan dari titik ke cermin, lalu diperpanjang. Ya, dari sini dihubungkan ke sini, diperpanjang, lalu diukur. Dari titik ke cermin, kita lanjutkan cermin ke bayangan harus berukuran yang sama, sehingga diperoleh koordinat yang baru atau bayangan dari titik A ada pada koordinat 3, min 2. Itulah contoh yang kedua. Dengan koordinat min 4, min 3 sama cara kerjanya. Hubungkan dari titik ke cermin, diperpanjang. Lalu diukur dan didapatkan bahwa letak dari bayangan titik B ada di sini. 4,3 dengan memperhatikan absis dan ordinat antara titik dan bayangan, ya, kita bisa simpulkan jika sebuah titik A dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap pangkal koordinat, maka bayangan dari titik A dinyatakan dengan A aksen, koordinatnya adalah min x, min y. Bagaimana cara menghafalnya? Perhatikan di sini. Tadinya keduanya bernilai positif, bayangannya bernilai negatif, tidak berpindah tempat. Berarti kalau kalian dengan mudah menghafalnya, tinggal mengganti tanda tanpa mengubah letak. Kita lanjutkan untuk yang pencerminan di mana cermin berbentuk garis. Demikian juga cermin berbentuk garis. Pada bidang kartesius ini banyak sekali garis yang kita bisa buat sebagai cermin. Mau yang tegak sejajar sumbu Y, mau yang mendatar sejajar sumbu X, bahkan mau yang miring. Itu pun juga boleh. Bisa lewat sini miringnya atau miring begini, tergantung dari garis tersebut. Untuk itu, pada pencerminan terhadap garis, Pak Guru tidak akan bahas semua, tapi Pak Guru akan berikan ada 6 sebagai perwakilan yang ada. Yang pertama ini, yang kita gunakan sebagai cermin adalah sumbu X. Ini sumbu X. Jadi yang mendatar inilah yang kita gunakan sebagai cermin. Contoh titik A dengan koordinat min 3,4 mau dicerminkan terhadap sumbu X. Bagaimana cara kerjanya? Hampir sama dengan yang tadi, hanya saja karena ini berupa garis, buatlah garis yang tegak lurus dari titik ke cermin. Lalu diperpanjang. Jadi buat garis, diperpanjang, kemudian diukur. Jarak dari titik ke cermin harus sama dari cermin ke bayangan. Ini cerminnya. Titik bayangannya akan berada di sini dengan koordinat min 4 untuk nilai ordinatnya, sedangkan absisnya bernilai min 3. Sehingga bayangan dari titik A yang tadinya min 3,4 menjadi min 3, min 4. Titik B dengan koordinat 0, min 2 kita cerminkan lagi, caranya sama. Maka bayangan dari titik B menjadi 0,2. Dengan memperhatikan absis, kemudian ordinat, kalian bisa menyimpulkan apa terjadi pindah tempat? Oh tidak. Apa terjadi perubahan nilai? Iya. Apa dua-duanya? Oh ternyata tidak. Ya, jadi kesimpulan kita ini. Jika titik A dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan dari titik A berkoordinat x, min y. Jadi yang di depan tidak ada perubahan, yang di belakang berubah tanda. Dikatakan berubah tanda berarti kalau plus ya jadi min, kalau min jadi plus.
Yang berikut sebagai cermin adalah sumbu Y. Kita gantian. Sekarang yang sumbu tegak ini sebagai cermin. Titiknya A tetap di min 3,4, lalu cerminnya sumbu tegak, di mana letak bayangan dari titik A sama cara kerjanya. Dari titik kita hubungkan ke arah cermin, kemudian diperpanjang, diukur, dan kita temukan di sini letak bayangan dari titik A dengan koordinat 3,4. Contoh kedua, titik B dengan koordinat 2,1, cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya terletak pada koordinat min 2,1. Perhatikan lagi di sini dan coba buat kesimpulan anak-anak untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Ada yang sudah bisa? Masih kesulitan? Baik, kalau masih kesulitan perhatikan di sini. Jika titik A dengan koordinat x, y, lalu kita cerminkan terhadap sumbu y, maka bayangan dari titik A atau A aksen dengan koordinat min x, y. Ya, min x, y. Bandingkan dengan titik asli, x, y menjadi min x, y. Berarti yang di belakang tidak ada perubahan, yang depan yang berubah tanda. Garis yang ketiga yaitu garis Y sama dengan X. Yang mana itu garis Y sama dengan X? Kalau kalian masih bingung, coba gantilah X ini dengan 0. Kalimatnya menjadi apa? Y sama dengan 0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Ada di sini, X0, Y0 ada di sini. Coba ganti dengan 1. X-nya diganti 1, maka kalimatnya menjadi Y juga sama dengan 1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Di mana? Oh, ada di sini. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya min 1, Y-nya min 1, dan seterusnya. Maka inilah yang kita gunakan sebagai cermin. Titik A dengan koordinat min 3,4. Kita mau cerminkan terhadap garis ini. Langkah kerjanya sama. Kita buat garis tegak lurus memotong cermin, lalu kita perpanjang dan diukur. Sehingga didapatkan bayangan dari titik A adalah 4,-3. Contoh kedua, dengan koordinat min 1,-3 dicerminkan. Jadi mencerminkannya bukan ke sini, tapi ingat harus dibuat garis tegak lurus ke sana. Lalu diperpanjang dan diukur dan berhentilah di sini. Ya, disinilah koordinat dari titik bayangan B, yaitu min 3,-1. Bandingkan lagi antara absis dan ordinat. Kamu bisa membuat kesimpulannya. Kita cocokkan di sini. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan dari A adalah berkoordinat Y, X. Bandingkan di sini. X, Y menjadi Y, X. Berarti terjadi pertukaran tempat, tetapi tidak berubah tanda. Garis yang berikut yang kita gunakan sebagai cermin yaitu garis Y sama dengan min X. Masih bingung mana garis Y sama dengan min X? Gantilah ini dengan 0. Y sama dengan min 0. Min 0 tidak ada. Yang ada ya 0. Berarti X 0, Y 0. Gantilah X-nya dengan 1. Kalimatnya menjadi Y sama dengan min 1. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya min 1. Ya, kita taruh di sini. X-nya 1, Y-nya min 1. Maka titiknya di sini. X-nya 2, Y-nya min 2. Dan seterusnya kita hubungkan. Inilah garis Y sama dengan min X. Jadi garis yang membagi kuadran kedua dan keempat menjadi dua bagian yang sama. Titik A dengan koordinat 0,3 dicerminkan terhadap garis ini. Kemana bayangannya? Sekali lagi buat garis tegak lurus lalu diukur. Jarak titik ke cermin, cermin ke bayangan harus sama. Sehingga diperoleh koordinat bayangan titik A min 3,0. Contoh B min 2,-4. Hasil pencerminannya pada koordinat
4,2. Perhatikan lagi antara absis dan ordinatnya, di mana letak perubahannya. Coba buat kesimpulan. Kita cocokkan dengan yang Pak Guru punya. Jika titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan dari titik A adalah min Y, min X. Jadi selain berpindah tempat, juga berganti tanda. Kita lanjutkan untuk yang kelima. Itu pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Dengan A tidak sama dengan 0. Pak Guru tidak tulis di sini A tidak sama dengan 0. Kenapa? Anak-anak sekalian tahu alasannya kenapa X tidak boleh sama dengan 0? Karena jika X sama dengan 0, maka garis yang akan kita gunakan sebagai cermin itu sudah ada. Karena berimpit dengan sumbu Y. Ini adalah garis Y, sumbu Y atau X sama dengan 0. Sebelah kanannya ini garis X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya. Ke kiri, X sama dengan min 1, X sama dengan min 2, dan seterusnya. Kita ambil salah satu sebagai cermin adalah garis X sama dengan berapa ini? 1, 2, 3. Berarti X sama dengan 3. Ini kita gunakan sebagai cermin. Titiknya ada di min 1,2. Cara kerjanya bagaimana? Seperti tadi, dari titik ke cermin. Buat garis, hubungkan, kemudian harus tegak lurus syaratnya. Lalu diperpanjang. Sehingga didapat bayangan dari titik A berada di sini. Berarti aksen berapa koordinatnya? Berarti anak-anak tinggal luruskan ke sumbu X angka angka 7, kemudian ke sebelah kiri untuk ketemu sumbu Y, tepat berada di angka 2. Maka bayangan titik A di koordinat 7,2. Berikut contoh kedua, titik kedua, A-nya dengan koordinat 5, min 2 dicerminkan. Maka titik B yang baru terletak di koordinat 1, min 2. Kesimpulannya ada di bawah sini. Bila titik A dicerminkan terhadap X, Y, terhadap garis X sama dengan A, kita buat secara umumnya ini, nanti kita coba terapkan ke sini. Maka bayangan titik A berkoordinat 2 kali A min X. A itu siapa? A itu adalah cermin ini. Berarti 2 kali 3. Coba kita cek di sini. 2 kali 3 berapa? 6. Lihat. Dikurangi min 1. 6 min 1, maka kita dapatkan 7. Lalu yang di belakang 2 tetap 2. Kita cek yang di sini titik B. 5. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 5, hasilnya 1. Sehingga yang tadinya 5, min 2, bayangannya di 1, min 2. Kembali lagi belakang tidak ada perubahan. Yang keenam, kita lanjutkan, cerminnya adalah garis Y sama dengan A. Kembali lagi, A tidak boleh 0. Karena apa? Karena sudah ada. Kita sudah bahas di depan tadi. Y sama dengan A, kalau diganti 0, maka kalimatnya menjadi Y sama dengan 0. Yang mana itu garis Y sama dengan 0? Berimpit dengan sumbu X. Artinya apa? Pencerminan terhadap sumbu X sama saja di sini pencerminan terhadap garis Y sama dengan 0. Nah, kita coba di soal ini, kita langsung saja kita mengambil cermin yang kita gunakan adalah garis Y sama dengan min 1. Garis Y sama dengan min 1 yang mana? Oh, ada di sini. Yang Pak Guru kasih warna merah.
Lalu kita cerminkan, sama cara kerjanya, tarik garis tegak lurus, diukur panjangnya berapa kebayangan, maka itulah hasil daripada bayangan titik A. Titik B pun demikian. Ya, jadi koordinat A dan B sudah ketemu, kesimpulannya apa? Bandingkan lagi kayak tadi. Yang tadinya X, Y menjadi X, 2A min Y. Ingat, garis Y sama dengan sekian, berarti yang berubah adalah nilai Y-nya. Besaran perubahannya seperti apa? Yaitu 2 kali cermin dikurangi dari nilai Y. Inilah rumusnya. Baik, anak-anak, kalian sudah Pak Guru jelaskan materi tentang pencerminan. Sama halnya di latihan 1, di latihan 2 ini tugas kalian mengerjakan, lalu difoto dikirim ke Pak Guru. Soal nomor 1 sampai 5 kalian bisa langsung sesuai dengan perintahnya sini, dituliskan koordinatnya berapa. Sedangkan yang gambar harus kalian buat yaitu di soal nomor 6. Kalian harus menggambarkan dulu segitiga PQR, lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Itu gambar yang pertama. Sedangkan gambar yang kedua dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bisa anak-anak? Pasti bisa ya. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Baik, coba perhatikan dari gambar-gambar di slide ini. Ini ada gambar jam dinding, kemudian ini ada gambar kincir angin. Jadi ada yang putarnya ke kanan, ada yang putar kiri. Kemudian yang gambar berikut ini adalah tentang permainan yang ada di pasar malam. Biasanya ada yang orang kenal dengan nama biang lala. Syukur kalau kalian ada yang pernah mencobanya. Hal apa saja yang kalian peroleh dari ketiga contoh tadi? Jadi ada jam dinding, ada apa tadi, kincir angin, kemudian ada permainan biang lala. Itulah yang disebut sebagai rotasi. Jadi apa itu rotasi? Perhatikan definisi di sini. Jadi rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Karena kita ingin memutar titik atau memutar bangun, maka kita bedakan putaran itu menjadi dua. Ada putar kiri, ada putar kanan. Kapan putar kiri, kapan putar kanan? Perhatikan sini. Arah perputaran jika positif, bernilai positif, maka arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, jadi kalau jarum jam biasa putar kanan, maka ini putar ke kiri. Sebaliknya jika besar sudut putar atau negatif, maka arah putarannya adalah searah jarum jam. Jadi akan putar kanan. Hati-hati. Jadi kalau positif justru putar kiri, sedangkan negatif justru putar kanan. Itu untuk mempermudah dalam mengingatnya. Contoh soal di sini. Sebuah pesawat mainan ini, dari sini kita diminta menggambarkan, jadi berada di koordinat 30-10, kemudian diputar 90 derajat untuk tiba di titik Q, kemudian dari Q ke R, melanjutkan dengan putaran 90 derajat, gambarnya seperti ini. Pak Guru gunakan satuan di sini 1:10, jadi 10, 20, 30, ke atas 10, 20, 30. Disinilah letak titik P, kemudian kita putar 90 derajat.
Ini besar sudut putarannya adalah siku atau 90 derajat, putar ke kiri sini ya untuk tiba di Q. Lalu setiba di Q dilanjutkan lagi membentuk sudut siku lagi, ketemulah titik R. Nah, sekarang kalian bisa membaca koordinat di sini. Dari 30, 10, berapakah koordinat titik Q sekarang? Coba kalian pikirkan, kemudian berapa koordinat titik R? Sudah ketemu, kita cocokkan. Maka titik P-nya setelah mengalami rotasi 90 derajat, maka menghasilkan min 10,30. Setelah dilanjutkan lagi dengan rotasi 90 derajat lagi, ketemulah nilai Q-nya, R-nya di sini, koordinatnya min 30, min 10. Ini yang putar ke kiri atau bernilai positif. Yang berikut kalau kita putar dengan min 90 derajat, berarti putar kanan. Jadi dari P ini kita putar kanan dengan besar sudut putaran min 90 derajat. Maka didapat disinilah letak dari titik S. Berapa koordinatnya? Lurus dengan sumbu X di angka 10. Kemudian di sumbu Y di angka min 30. Maka koordinat dari titik S adalah 10, min 30. Dari apa yang kalian sudah perhatikan tadi, kita dapatkan bahwa sifat dari perputaran atau rotasi yang pertama bahwa bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ingat, tidak ada perubahan bentuk maupun ukuran. Yang berikut, bangun yang diputar mengalami perubahan posisi, jadi hanya mengalami perubahan letak atau posisi. Kesimpulan yang ada, tadi yang kita sudah bahas, jika rotasi terhadap pangkal koordinat sebesar 180 derajat, maka titik A yang tadinya berkoordinat A, B, berarti bayangan secara umum adalah A aksen titiknya, maka bayangannya adalah A aksen, B aksen, dengan A aksen ini bernilai min B dan B aksen bernilai min B. Sehingga kalau mau langsung, A dalam kurung AB, bayangannya adalah A aksen kurung buka min A min B. Yang berikut kalau sudut rotasinya 90 derajat. Jadi titik A dengan koordinat A, B, maka hasilnya menjadi min B, A. Min B, A. Contoh yang berikut, untuk rotasi min 90 derajat, maka yang tadinya A, B, maka bayangannya menjadi B, min A. Sesudah kalian pahami tentang rotasi, sekarang silakan anak-anak melanjutkan untuk mengerjakan latihan 3. Seperti juga halnya latihan 1 dan 2, silakan digambarkan pada buku berpetak. Di sini ada soal segitiga ABC dengan koordinat masing-masing lalu diputar berpusat pada pangkal koordinat dan diputar 90 derajat. Kemudian soal kedua, titik yang sama diputar min 90 derajat. Setelah kalian dapatkan posisinya di mana, lalu dituliskan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kita lanjut materi yang terakhir dari transformasi geometri, yaitu berkaitan dengan dilatasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Pasti jawabannya pernah.
Ambillah contoh gambar yang di kiri ini ukurannya lebih besar dari yang di kanan, tetapi tidak mengubah bentuk. Sekali lagi, jadi pada proses transformasi ini tidak akan terjadi perubahan bentuk, yang ada adalah terjadi perubahan ukuran. Iya, di dalam eh, dilatasi, Pak Guru ambil contoh, ini ada seorang ibu yang menyimpan gula di dalam toples biar tidak dimasuki semut, maka ditutup plastik lalu diikat dengan gelang karet. Apa yang terjadi? Pasti gelang karet ini akan berubah menjadi lebih besar dari ukuran yang sebelumnya. Makanya tugas kalian dari soal ini menghitung berapakah besarnya perubahan perbesaran dari karet itu. Dimana diketahui di sini gelas plastik ini yang berbentuk tabung, luas alasnya 616. Sedangkan di gambar sebelah ada karet diameternya 7 cm. Yuk kita hitung sama-sama. Perhatikan di sini, jadi jari-jari karet gelang kita misalkan dengan R, nilai R masih ingat yaitu setengah dari diameter, kita substitusi berarti setengah dari 7 atau 7/2. Lalu jari-jari karet gelang kita nyatakan dengan R, lalu luas alas tabung, karena tadi diketahui alasnya mempunyai luas ini, ya kita masukkan ke rumus. Pi kali R kuadrat harus 616, maka R kuadrat sama dengan 616 kita kalikan dengan, kita balik ini, karena harusnya 616 dibagi dengan 22/7, tetapi pembagian boleh diubah menjadi perkalian balik sehingga menjadi 7/22 dikalikan 616 sehingga didapatkan R kuadrat 196, dan R dari wadah tadi adalah 14. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Jari-jari tabung dibanding atau dibagi dengan jari-jari karet gelang, berarti 14 dibagi 7/2 atau didapatkan 4/1. Sehingga perbesaran karet gelang adalah sebanyak 4 kali. Jadi gelang karet tadi diperbesar menjadi 4 kali lebih besar. Yang berikut, perbesaran atau perkalian itu nama lainnya lah yang disebut dengan dilatasi. Jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi atau sering dikenal sebagai memperbesar atau mengalihkan sebuah bangun dengan nilai tertentu ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran. Jadi bisa diperkecil, bisa juga diperbesar. Pengaruh dari siapa? Pengaruh dari faktor skala dilatasi, yang nanti selanjutnya disingkat dengan nilai K. Apa yang dimaksud dengan faktor skala? Ya, perhatikan di sini. Jadi faktor skala kita singkat dengan nilai K. Berapa besar nilai K itu tinggal ditentukan, atau kita bisa dapatkan, jadi K itu adalah jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Itulah K. Dari soal ini, seorang anak ini memikirkan, ada segitiga ABC dengan koordinat titik A 1,2, B 2,3, C 3,1 didilatasi terhadap pangkal koordinat dengan skala atau K-nya 2. Diminta untuk menentukan bayangan dari titik ABC setelah mengalami dilatasi. Ya, kita coba untuk menyelesaikan, kita gambarkan. Jadi titik A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana, oke.
lalu kita hubungkan dari A, B ke C, kemudian di pusat dilatasinya ada di sini, kita hitung, diperbesar 2 kali, karena K-nya 2, kita hubungkan pasti titik sudutnya ada terletak segaris, demikian sudut yang di sini juga akan segaris. Jadi bangun ini yang tadinya kecil ini diperbesar 2 kali lipat ke sini. Pak Guru tidak tuliskan koordinatnya, kalian pasti bisa menentukan sendirilah. Dilatasi berpusat di O dengan koordinat 0,0, faktor skala dilatasinya K, secara umum dapat dituliskan di sini. Maka bayangan dari titik P adalah K dikalikan X, K dikalikan Y. Jadi tugas kalian hanya mengalihkan saja. Faktor skala dilatasi itu dikalikan dengan absisnya menjadi absis yang baru, dikalikan dengan ordinatnya menjadi ordinat yang baru. Dengan catatan, itu khusus hanya untuk yang pusat dilatasinya di 0,0. Kalau pusat dilatasinya di tempat lain berarti ini tidak berlaku. Jangan disapu rata gitu kan. Contoh yang berikut, persegi ABCD, titik A-nya sekian, 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3, D-nya 3,3, dilatasi terhadap titik A. Nah, sekarang bukan pangkal koordinat lagi. Pusat dilatasinya di titik A dengan skala dilatasi 2. Nah, kita coba gambarkan. Kita gambarkan dulu letak titik ABCD-nya. Setelah kita dapatkan bangun ABCD ini, sekarang titik pusat dilatasi ada di sini. Karena K-nya adalah 2, berarti jarak AD ini diperbesar 2 kali. Demikian juga titik yang lain. Nah, maka kita dapatkan bayangan dari titik D ada di sini, jadi 2 kali lipat dari A ke D. Demikian juga dari tadinya AC ke A aksen, C aksen 2 kali lipat. Demikian juga pada B. Kalau sudah digambarkan begini, kalian sudah bisa menentukan, bisa membaca koordinat sehingga hasilnya seperti yang tertera di bawah ini. Tugas kamu tinggal membandingkan atau mencocokkan. Ada sebuah kesimpulan. Dari contoh 1 tadi dapat disimpulkan jika K itu lebih besar dari 1, entah 1,5, entah 1, berapa, atau 2 atau 3, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah dengan pusat dilatasi dengan bangun semula. Perhatikan tadi, ingat kembali tadi, jadi bangun yang diperbesar tapi perbesarannya searah. Lihat contoh yang berikut. Persegi panjang persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, D 3,3 berpusat di A lagi, dengan skalanya kita ganti dengan min 2. Kalau tadi 2, sekarang min 2. Kita coba gambarkan. Posisi ABCD tadi kita gambarkan. Nah, sekarang A di sini diperbesar min 2, berarti tugas kalian adalah menghitung. Nah, kita perbesar sini. Yang tadinya A, B, C, D sekarang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ada di sini. Jadi benda ini sudah mengalami perbesaran 2 kali. Bedanya di mana? Bedanya yang di sini kalau tadi D-nya di atas, sekarang D-nya di bawah. Berarti berlawanan arah gitu kan hasilnya. Tinggal tugas kalian untuk menentukan lagi aksennya di mana. Oh, tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena dia dijadikan sebagai pusat untuk dilatasi. Kesimpulannya apa?
Jika K bernilai lebih kecil dari min 1, maka bangun diperbesar, hanya letaknya berlawanan arah. Nanti kalian bisa coba di rumah bagaimana kalau K-nya itu antara 0 dan 1, apa yang terjadi. Bagaimana kalau K-nya itu di antara 0 dengan min 1. Itu nanti kalian untuk mengembangkan di rumah sendiri, kamu coba-coba. Sebagai terakhir untuk kalian di pertemuan ini, tugas lanjutan yang keempat, kalian silakan menggambarkan pada bidang kartesius dari setiap soal ini, kemudian untuk kalian foto, kemudian dikirimkan lanjut ke Pak Guru untuk melengkapi tugas-tugas kalian. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih kalian dapat mengikuti pembelajaran yang Pak Guru berikan walaupun kita tidak tatap muka, namun Pak Guru percaya kalian tetap